Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Di Prasetya akan mepresentasikan artikel yang saya buat dengan judul eksistensi obligasi syariah atau SUKO pada masa pandemi. Hasil dan pembahasan dari artikel saya yaitu SUKO atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasi underlying transaction yang dapat berupa ijarah, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau yang lainnya. Jadi yang membedakan dengan obligasi konven itu adalah berdasarkan akad syariah yang melandasi atau underlying transaksi. Dan akad yang di situ ada ijarah dan juga mudharabah atau bagi hasil. Kalau obligasi konven itu adalah berbunga ya. Setelah itu dasar-dasar syariah mengenai penertiban SUKO. Pertama, SUKO kepemilikan dalam aset yang disewakan. Yang kedua, SUKO salam. 3, SUKO istisna. 4, SUKO mudharabah. 6, SUKO musyarakah. Selanjutnya dibagi ke dalam sertifikat partisipasi, SUKO mudharabah, dan SUKO keagenan investasi. Selanjutnya SUKO muzaroah atau sharecropping. Selanjutnya SUKO musakoh atau proyek yang melibatkan irigasi pohon buah-buahan. Selanjutnya SUKO mughorasah. Akad obligasi syariah. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau murodoh atau kirot atau musyarakah. Yang kedua, margin atau fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istisna atau ijarah. Nah, selanjutnya pembagian SUKO berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, SUKO negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, surat berharga syariah negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat dibentuk SUKO negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, SUKO korporasi, yakni SUKO yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik perusahaan swasta maupun BUMN. Selanjutnya ada pembagian SUKO dari basis aset. Yang pertama, SUKO aset. Nah, SUKO aset di sini pembiayaan yang berbasis pada aset, termasuk di dalamnya SUKO salam seperti dalam pembiayaan produksi pertanian, SUKO istisna seperti proyek konstruksi gedung. Nah, yang kedua ada SUKO penyertaan atau SUKO equity. Nah, pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Selanjutnya di sini ada perbedaan obligasi konvensional dan obligasi syariah. Nah, untuk variabel pembeda itu adalah akad. Untuk obligasi syariah itu adalah kalau di akad mudharabah itu bagi hasil ijarah ataupun sewa. Terus untuk di obligasi konven itu tidak ada, jadi tidak ada akad yang mendasarinya. Terus ada lagi jenis transaksi untuk di SUKO itu akad mudharabah uncertainty kontrak, yang ijarah itu certainty kontrak. Kalau di obligasi konven itu instrumen pengakuan hutang, jadi hutang. Terus penertiban itu mudharabah itu pemerintah korporasi, ijarah itu pemerintah korporasi, obligasi pemerintah korporasi, jadi sama ya. Terus ada juga pihak yang terkait. Untuk pihak terkait itu ada perbedaan juga, SPV. Selanjutnya itu harga penawaran. Nah, ini adalah persamaan juga. Terus kupon atau penghasilan. Ini yang membedakan. Kalau akan mudharabah itu pendapatannya nanti bagi hasil. Terus kalau ijarah itu adalah imbalan atau fee. Nah, kalau obligasi konven itu adalah SUKO atau riba. Nah, di situ perbedaannya yang paling mencolok. Nah, ada lagi di poin sini underlying asset. Nah, underlying asset ini sangat membedakan antara obligasi konven dan juga SUKO.
sukuk itu berdasarkan underlying aset atau aset yang mendasarinya seperti mobil, gedung ataupun aset-aset yang lainnya. Kalau di obligasi konven itu tidak. Jadi berupa sertifikat kepemilikan atau sertifikat hutang ya, bentuknya hutang. Jadi mau dipakai oleh perusahaan uangnya itu apa saja terserah. Oke, lanjut. Eksistensi obligasi syariah pada masa pandemi. Dari data yang dirilis OJK per Januari 2021, perkembangan sukuk korporasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik di masa pandemi ini. Tercatat nilai outstanding sukuk dari tahun 2016 Januari 2021 hingga Januari 2021 meningkat dari 11,88 triliun menjadi 30,25 triliun. Sedangkan untuk jumlah sukuk outstanding juga mengalami perkembangan yang baik dari tahun 2016 hingga Januari 2021, yaitu dari 53 menjadi 161. Dan nilai akumulasi penertiban sukuk juga mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2016 hingga Januari 2021 dari 20,43 triliun menjadi 55,15 triliun. Nah, sedangkan untuk akumulasi jumlah penerbitan sukuk juga meningkat dari 102 menjadi 274. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 terjadi pada akhir tahun 2019. Namun jika dilihat dari data kisaran tahun 2020 hingga 2021, perkembangan sukuk korporasi bisa dikatakan berkembang dengan baik dan bisa mempertahankan eksistensinya. Oke, untuk yang terakhir kesimpulan ya guys. Kesimpulan, pada masa pandemi banyak problem yang dihadapi negara secara makro, termasuk juga masalah ekonomi negara. Dalam ekonomi negara juga ditopang dengan ekonomi swasta, bisnis swasta atau korporasi, lembaga keuangan baik pasar modal, pasar utang dan lainnya. Itu sangat berimbas dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, semuanya itu ditantang dengan goncangan ataupun musibah-musibah yang ada. Jadi dari proses penyesuaian ini, baik lembaga keuangan dan sektor lainnya diharuskan untuk bisa mempertahankan eksistensinya dan bisa beradaptasi dengan baik, karena untuk goncangan yang ada di COVID-19 ini harus bisa bertahan ya. Segala hal usaha juga harus bisa bertahan. Namun dari hasil kajian dalam artikel ini menunjukkan bahwa sukuk masih bisa eksis dikala adanya COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Oke. Baik, terima kasih dari saya Rahman Di Prasetya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.